Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan latihan soal untuk materi permutasi kelas 12 pelajaran matematika wajib ya teman-teman. Oke, di sini nanti kita akan membahas 6 soal ya. Mulai dari soal yang pertama, berapakah banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 jika pada setiap bilangan tidak ada angka yang sama, teman-teman. Oke, untuk mengerjakannya teman-teman bisa menggunakan aturan pengisian tempat ataupun menggunakan permutasi, teman-teman. Jadi kalau aturan pengisian tempat itu kan berarti kita sediakan 3 kotak gitu ya, karena kita diminta untuk membuat bilangan yang terdiri dari 3 angka teman-teman. Jadi sediakan 3 kotak. Kemudian kotak pertama ini ya menunjukkan angka ratusan, yang kedua adalah puluhan, dan yang ketiga ini angka satuan. Sementara angka yang disediakan itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 angka, maka kotak pertama bisa kita isi dengan 6 ya. Karena ada 6 angka yang tersedia. Kemudian karena dia tidak boleh ada angka yang sama atau tidak boleh berulang, sehingga untuk kotak kedua kalau kita sudah isi 1 di kotak pertama, maka tinggal sisanya ada berapa teman-teman? 6 dikurangi 1 ya, maka jadinya ada 5. Nah, setelah kita masukkan angka di kotak kedua atau ini menempati posisi puluhan, maka angka satuannya pilihannya juga berkurang ya. Dari 6 kemudian berkurang 1 jadi 5. Kemudian untuk satuannya juga berkurang 1 lagi jadi 4 teman-teman. Sehingga hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 ya, atau sama dengan 120 ya. Ada 120 angka yang bisa disusun. Nah, ini kalau menggunakan aturan pengisian tempat. Nah, bagaimana dengan permutasi? Nah, untuk permutasi sendiri ya, dari angka yang disediakan sebanyak 6 ya, berarti P dalam kurung 6, ya. 6 ini angka yang tersedia, koma R ya, di sini nanti kita masukkan R-nya. R itu angka yang diambil, yang mau dibuat. Yang diambil adalah 3 angka saja, maka 6,3 seperti ini teman-teman. Untuk rumus permutasinya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial ya, atau 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 3 faktorial. Ini teman-teman, maka sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. Nah, kita jabarkan 6, 5, 4, 3 ya. Stop sampai 3 faktorial. Kita nanti akan coret 3 faktorial di bawah, sehingga hasilnya juga 120 cara atau 120 bilangan yang bisa disusun. Oke, ini teman-teman soal nomor 1. Nah, kemudian kita ke soal yang kedua. Ada 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan teman-teman. Nah, dengan berapa cara mereka dapat duduk secara berdampingan jika A. Posisi duduknya sembarang, B. Anak laki-laki dan anak perempuan terpisah sehingga hanya sepasang saja yang berdampingan, dan yang C. Mereka duduk berselang-seling. Oke, kita bahas untuk nomor yang 2A ini ya, 2A. Posisi duduknya sembarang. Ada 3 anak laki-laki dan ada 2 anak perempuan ya. Jadi ini semuanya kita anggap beda ya, karena ini sembarang ya. Maka kalau kita mau langsung menggunakan aturan pengisian tempat ya, berarti ini ada 5 ya, ada 5 tempat duduk atau 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kotak pertama bisa kita isi dengan 5 pilihannya ya, karena ini sembarang ya. Ada 5, kemudian karena sudah diisi 1, maka berkurang 1 menjadi 4, menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1. Nah, ini tinggal dikalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti ini hasilnya 120 ya, teman-teman. Nah, bisa juga menggunakan permutasi. Permutasi dari 5 ya, 5, karena kita anggap semuanya berbeda. Ini menggunakan rumus permutasi dengan semua unsur yang berbeda teman-teman. Kita anggap semuanya beda karena ini sembarang ya. Jadi hasilnya 5 faktorial. 5 faktorial itu juga 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya juga 120. Nah, ini untuk yang posisi duduknya sembarang.
Sekarang bagaimana kalau anak laki-laki dan anak perempuannya terpisah sehingga hanya sepasang saja yang berdampingan? Oke, misalkan kita buat kotak ya. Kita buat kotak sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Anak laki-laki dan perempuan terpisah. Berarti kotak yang pertama, 3 kotak pertama ini diisi oleh laki-laki, teman-teman, misalkan ya. Kemudian 2 kotak yang belakang itu diisi oleh perempuan. Nah, sehingga pilihannya untuk laki-laki berarti kan 3 kali 2 kali 1 ya. Sementara pilihan untuk perempuan berarti karena ada 2 orang berarti 2 kali 1 seperti ini. Nah, ini kan sama dengan berapa? 6 kali 2 ya, berarti berapa? 12. Nah, cuma posisinya kan bisa dibalik, teman-teman ya. Kalau tadi kan ini ya, L dulu. Nah, bisa saja posisinya itu 5 kotak ya seperti ini, 1 2 3 4 5. Itu P-nya dulu kan juga bisa ya. P-nya dulu baru yang 3 kotak belakang ini L. Sehingga 2 kali 1 ya. Ini 3 2 1. Ini hasilnya juga 12. Nah, berarti kita jumlahkan 12 dengan 12 seperti ini ya. 12 ditambah 12 itu hasilnya adalah 24. Nah, seperti ini teman-teman ya. Atau kalau mau menggunakan permutasi ya, anak laki-laki dan anak perempuan terpisah sehingga hanya sepasang saja yang berdampingan, berarti bisa kita juga gunakan rumus permutasi ya. Untuk yang laki-laki susunannya itu kan P 3,3 ya teman-teman, kali yang perempuan susunannya berarti P 2,2. Nah, karena bisa dibolak-balik ya, bisa laki-laki dulu, bisa juga perempuan yang dulu, berarti dikali dengan 2 faktorial. Maka ini hasilnya adalah 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2. Ya, 2 faktorial itu kan 2. Ini sama dengan 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 2. Oke. Sama dengan 24 juga. Ini soal yang B ya. Jadi A dan B sudah. Nah, sekarang yang C, teman-teman. Mereka duduk berselang-seling. Nah, kita buat juga kotak ya. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Karena berselang-seling berarti posisinya harus L, P, L, P, L, teman-teman. Nah, kalau P-nya di awal ya, P, L, P, L, L nanti nggak berselang-seling, jadinya malah L-nya di sini ada yang berdampingan. Sementara kalau 3 laki-laki dan 2 perempuan itu selang-selingnya posisinya cuma bisa begini ya. L-nya itu di tepi-tepi ya, tengah-tengah juga L, P-nya antara L. Nah, seperti ini, LP, LP, L. Nah, untuk mencari banyaknya susunan berarti L-nya kan ada 3 ya, yang bisa mengisi kotak pertama, perempuannya ada 2. Nah, laki-laki ini yang tengah berarti kan kalau sudah diambil 1 ya, dari 3 diambil 1 berarti kan 2. Perempuannya juga gitu. Perempuan ini kan sudah diambil 1 ya, maka sisa 1. Nah, laki-lakinya sudah diambil 2 posisi berarti sisa 1. Maka 3 kali 2 kali 2 kali 1, teman-teman. Sama dengan berapa? 12. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 2. Nah, sekarang kita ke soal ketiga, teman-teman. Seorang ayah itu mempunyai 3 judul buku yang banyaknya berturut-turut adalah 4, 3, dan 2 buah. Ayah akan membagikan buku-bukunya kepada 9 orang anaknya. Ya, pas ya, 4 tambah 3 tambah 2 itu kan 9 ya, teman-teman. Jika setiap anak memperoleh 1 buku, dengan berapa cara pembagian itu dapat dilakukan? Nah, untuk soal ini ya kita menggunakan rumus permutasi dengan beberapa unsur yang sama, karena ada unsur yang sama ini ya bukunya, ada 4 buku yang sama, 3 buku yang sama, dan 2 buku yang sama. Maka permutasinya ya sama dengan N-nya menggunakan rumus N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial. N-nya adalah 9 ya, karena totalnya ada 9 dibagi dengan yang sama itu ada 4, berarti 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kita jabarkan 9 faktorial berarti menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 5 di 4 faktorial ya, teman-teman. 4 faktorialnya dibiarkan saja, 3 faktorial kita jabarkan kali ini ya, jadi 3 kali 2 kali 1, 2 faktorialnya 2 kali 1, 4 faktorialnya kita coret. 3 kali 2 kali 1, 6 ya, kita coret, 2-nya dengan 8 kita coret. Sehingga diperoleh 9 kali 4 kali 7 kali 5 ya.
Oke, teman-teman, jadi hasilnya adalah 1260 ya untuk soal yang ini. Nomor 3. Nah, sekarang ke soal nomor 4. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat dibuat jika letak huruf dalam kata matematika ini ditukar? Nah, kalau kita perhatikan, susunan hurufnya itu ada yang sama, sehingga kita gunakan rumus masih P sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial dan seterusnya sampai N faktorial, teman-teman. Nah, ini M-nya itu ada 2 ya. A-nya itu ada 3, T-nya ada 2, E-nya ada 1, I-nya ada 1, K-nya ada 1. Ini yang menyusun ya. Totalnya ada berapa, teman-teman? Ada 10 ya totalnya. Maka kita masukkan E-nya adalah 10 faktorial dibagi yang sama tadi ada 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. 1 terus kan ini enggak pengaruh juga ya, 1. Maka ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, yang bawah 2 kali 3 faktorial kali 2. 3 faktorialnya dicoret, 2 kali 2 4, dengan 4 yang atas dicoret, maka ini hasilnya kalau kita hitung 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 itu 151.200. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Sekarang kita ke soal yang ke berapa? Kelima ya. Sebuah pertemuan dihadiri oleh 8 peserta. Mereka menempati 8 kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar, teman-teman. Nah, karena ini meja bundar berarti masuknya permutasi siklis. Berapa banyak cara duduk yang dapat disusun ya? Nah, untuk ini soal yang A berarti ya, teman-teman. Ini soal yang A, soal yang B ini. Jika 2 orang tertentu selalu duduk berdampingan, ini maksudnya ya. Berdampingan, berapa banyak cara duduk yang dapat disusun? Oke, kita kerjakan dulu soal yang A. Dari 8 orang peserta berarti N-nya 8. Maka permutasi siklis rumusnya N-1 faktorial ya, sama dengan 8-1 faktorial. Ini sama dengan 7 faktorial ya. Nanti teman-teman bisa menghitung 7 faktorialnya ya. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, teman-teman. Ini adalah hasilnya 5040. Nah, ini jawaban yang A. Yang B, kan ada 2 orang tertentu ini selalu duduk berdampingan. Nah, bagaimana? Nah, kita misalkan ya. Si A, si B, si C, si D, E, F, G, dan H. Nah, seperti ini. Dia akan disusun secara melingkar begini ya. Oke, ini searah jarum jam ya, teman-teman. Misalkan yang selalu berdampingan ya itu adalah F dan G. Nah, seperti ini. Maka ya untuk F dan G itu dihitung 1, teman-teman. Sehingga permutasinya itu sama dengan ya dari 8 orang yang F dan G karena dia selalu berdampingan itu dihitung 1. Maka jadinya adalah 7. Hitungannya 7 orang dikurangi 1 faktorial. Tetapi perlu diketahui bahwa G dan F ini bisa ditukar ya, bisa GF, bisa juga yang sini FG ya. Nah, kalau kita bacanya searah jarum jam berarti yang ini FG bisa juga GF, begini kan, teman-teman. Nah, maka ini perlu dikali dengan banyaknya permutasi ini, karena ini 2 orang berarti 2 faktorial. Nah, kalau nanti ada 3 orang, misalkan 3 orang selalu duduk berdampingan, maka dikalinya bukan 2 tapi 3 faktorial begitu ya, dan seterusnya. Nah, ini berarti 6 faktorial dikali dengan 2 faktorial ya, teman-teman. Dihitung 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Oke. 720 ya dikali dengan 2, teman-teman. Maka hasilnya adalah 1440. Oke. Sekarang kita ke soal yang terakhir, soal ke-6. Ada 3 kelompok siswa, yaitu kelompok penggemar matematika ya. Oke, kelompok penggemar matematika ada 3 siswa. Ya, misalkan ada M1, M2, M3. Nah, ini. Kemudian yang kelompok penggemar bahasa ada 2, berarti B1, B2. Penggemar kimia ada 4, berarti K1, K2,
K3, dan K4. Nah, mereka akan disusun ya mengelilingi meja ya, artinya meja bundar. Tetapi setiap kelompok tidak boleh duduk terpisah. Nah, syaratnya setiap kelompok tidak boleh duduk terpisah. Maka berapa banyak cara mereka bisa duduk mengelilingi meja? Oke ya. Misalkan di sini karena mereka tidak boleh terpisah, berarti yang sesama matematika itu dianggap satu. Matematika ya. Jadi seperti ini bentuknya. Matematika, bahasa, kimia ya. Jadi dianggap satu. Jadi ada berapa ini teman-teman? Ada 3 dikurangi 1 faktorial ya. Berarti 2 faktorial ya. Tapi tidak berhenti sampai sini teman-teman. Karena di matematika itu ada 3 orang ya. Ada M1, M2, dan M3. Di bahasa itu ternyata ada 2 orang, B1 dan B2. Di kimia malah ada 4 orang. Ada K1, K2, K3, dan K4. Mereka ini duduknya juga bisa bisa dipisah-pisah, maksudnya bisa diacak ya, maksudnya bisa diacak-acak lagi. Nah, sehingga jadi tidak cukup dengan 2 faktorial, tapi harus kita kalikan ya. Untuk permutasinya itu sama dengan 2 faktorial dikali masing-masing. Yang matematikanya ada 3, berarti dikali 3 faktorial. Kemudian bahasanya ada 2, berarti dikali 2 faktorial. Kimianya ada 4, berarti dikali 4 faktorial ya. Yang mana ini menunjukkan banyaknya susunan ya, apabila matematikanya susunannya dibolak-balik seperti itu. Yang 2 faktorial ini menunjukkan bahasanya dibolak-balik, nanti sebanyak 2 faktorial, dan yang kimianya ada 4 faktorial. Nah, ini kalau dikalikan nanti akan ketemu hasil ya. Inilah hasil yang dimaksud. Maka ini sama dengan 2 kali 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial itu 2, 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 teman-teman. Ini kalau nanti dihitung hasilnya 576 cara ya. Oke, demikian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Misalkan ada sesuatu yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.